sekali dapat bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian. Tentunya dalam channel Bro Semesta. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Saya berharap saudara semua hari ini sudah makan dan minum sesuatu. Kita manusia harus makan dan minum agar kita dapat tetap hidup. Karena itu di rumah kita biasanya ada dapur, tempat mempersiapkan makanan minuman sehari-hari. Kalau kita perhatikan waktu, pikiran, tenaga kita juga begitu banyak kita habiskan untuk mencari sesuap nasi, untuk memperoleh kebutuhan pokok kita. Lepas dari apa yang dimasak, atau apa jenis makanan, atau berapa kali makan satu hari, tetapi kita harus makan, kita harus minum, supaya kita dapat hidup. Walaupun kita hidup bukan hanya untuk makan dan minum. Di dalam doa Bapa kami, kita juga mendoakan agar Tuhan memberikan rezeki, agar Tuhan memberikan makanan sehari-hari bagi kita, makanan jasmani. Sebagaimana tubuh kita membutuhkan makanan sehari-hari agar tetap hidup, begitu juga jiwa kita membutuhkan makanan rohani. Bukan untuk tetap hidup di dunia ini, tetapi untuk tetap hidup untuk selamanya. Dan untuk itulah Tuhan kita Yesus Kristus pada malam terakhir mendirikan Ekaristi dan memberikan tubuh dan darahnya menjadi makanan dan minuman bagi kita. Inilah tubuhku, makanlah, diserahkan bagimu. Begitu juga dengan piala yang berisi air anggur. Dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang diserahkan bagimu dan bagi semua orang. Tuhan memberikan tubuh dan darahnya menjadi makanan abadi, makanan rohani, makanan yang tidak hanya sebatas untuk kepentingan dunia ini, tetapi untuk kepentingan yang abadi. Barang siapa makan dan minum tubuh dan darah Kristus akan beroleh hidup yang kekal. Bagaimanakah kita hayati? Tuhan memberikan tubuh dan darahnya bagi kita. Dan kita menerima tubuh dan darah Tuhan sebagai bekal asupan rohani bagi kita. Pertama-tama, Tuhan memang menyerahkan jiwa dan raganya, menyerahkan tubuhnya dan wafat di kayu salib. Di situ juga darahnya ditumpahkan, diserahkan bagi kita. Wafat Tuhan di kayu salib itu adalah penyerahan tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita. Bila kita percaya akan Kristus, kita memperoleh Dia sebagai makanan dan minuman rohani kita. Dia menebus kita menjadi makanan yang memberikan kehidupan kekal kepada kita. Kedua, bila kita sudah dipermandikan dan dipersatukan dalam tubuh Kristus yang adalah gerejanya, kita juga sudah ambil bagian dalam komunio, persatuan dengan Dia dan seluruh umat yang percaya kepadanya. Dengan menjadi anggota gereja,
dengan menjadi anggota keluarga Allah, kita juga sudah menyambut, sudah bersatu dalam tubuh dan darahnya, dalam gerejanya. Selanjutnya, kita juga menerima dan menyambut Dia bila kita mendengarkan sabdanya dan melakukan apa yang menjadi firman-Nya dalam kehidupan kita. Begitu kita menerima Dia, mendengar Dia, kemudian melaksanakan perintahnya atau sabdanya itu, kita juga sudah menyambut dan menerima Dia sebagai makanan dan minuman rohani kehidupan kita. Dan akhirnya dalam tanda yang sangat konkret, tanda kasih yang begitu besar, Dia berikan juga tubuh dan darahnya dalam Ekaristi yang kita ikuti, di mana kita bisa menyambut dalam rupa roti dan anggur, tubuh dan darahnya, yang sungguh-sungguh Dia berikan kepada kita sebagai tanda yang bisa kita kecap di dunia ini, dan juga menjadi pendahuluan perjamuan surgawi yang abadi. Dalam perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini, kita syukuri Ekaristia, kurban misa kudus yang dapat kita hadiri. Kita syukuri bahwa kita dapat menerima tubuh dan darahnya dalam tanda konkret, roti dan anggur yang telah diubah menjadi tubuh dan darahnya. Kita syukuri kerelaannya, tanda kasihnya yang diberikannya kepada kita dalam Ekaristi, rela merendahkan diri, bertemu, menemui kita dalam rupa roti dan anggur yang sangat sederhana, untuk bisa kita kecap, kita terima sebagai tanda pertemuan kita yang sangat konkret dengan Dia. Kita juga berjanji, bertekad untuk menghadiri, untuk menunjukkan devosi kita akan Ekaristia, tubuh dan darah Kristus, dalam perayaan Ekaristi, dengan rajin sedapat mungkin mengikuti kurban misa dimanapun kita dapat mengikutinya. Dan akhirnya kita juga berharap dengan mengikuti perayaan Ekaristi, kita juga menjadi pewaris dan juga memperoleh ganjaran ikut dalam perjamuan yang abadi dalam kerajaan Tuhan. Saudara terkasih, hingga di sini permenungan kita kali ini. Moga-moga Raja Kemuliaan Abadi menurut sertakan kita pada perjamuannya yang abadi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya.